ketika ditanya PSI, naon PSI gitunya. Oh, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Gitu. Oh, pokoknya mah kudu menang. Nah. Partai Solidaritas Indonesia, pokoknya mah kudu menang. Nah, gitu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizal di program Suara Gen Z Memilih. Program ini kita berusaha mengundang para politisi yang akan manggung di pemilu 2024 nanti. Kita ingin banyak mendengar seperti apa sih gagasan para calon ini agar didengar oleh Gen Z dan juga milenial. Karena sekarang berdasarkan data bahwa pemilih hari ini tuh hampir 60% itu adalah suara anak muda. Begitupun juga di Kabupaten Garut. Telah hadir bersama kita seorang politisi muda dan juga sebagai ketua partai dari partai yang mengaku anak muda. Ada Kang Ramlan. Bagaimana Kang Ramlan kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin bisa diceritakan sekarang kira-kira aktivitasnya apa saja nih? Baik, terima kasih Kang Rizal atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini sekarang saya menjalankan proses-proses kampanye dan juga di samping sebagai ketua partai politik yang mengurus dan juga menyusun administrasi kepartaian dan juga konsolidasi di tingkat DPC, bagaimana saya bersama tim untuk meningkatkan elektoral saya kampanye di Dapil 3. Dengan bertemu dengan komunitas-komunitas muda, ibu-ibu yang menjadi sasaran saya bersama tim itu, karena ibu-ibu dan komunitas-komunitas muda yang mana mereka memiliki sebuah effort untuk bagaimana mengamplifikasi suara. Walaupun yang lain juga kita garap. Iya, nah sekarang itu kan ada sebuah fenomena ya bahwa anak muda itu dikatakan apatis terhadap politik ya, mungkin karena mereka tidak melihat kesesuaian lah di dalam politik seperti itu. Nah, ini ada sosok anak muda gitu kan, berani terjun ke politik, bukan hanya terjun tetapi menjadi ketua partai, bahkan juga nyalek. Kira-kira apa gitu yang membuat seperti itu? Yang pertama, bahwa tidak ada yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan ini melalui politik, gitu. Jadi mulai dari pendidikan, pangan, infrastruktur, pertanian, transportasi, semuanya ditentukan oleh negara, diputuskan oleh negara lewat politik. Kalau kita jauh daripada politik itu, maka kita sebagai yang akan mendapatkan hasil daripada kebijakan-kebijakan itu, tentunya banyak sekali hal-hal yang timpang. Tapi bukan berarti semuanya jadi caleg, bukan berarti semuanya jadi ketua partai misalkan. Tapi bagaimana kita bisa bersama-sama terlibat dalam proses perumusan-perumusan yang menghasilkan sebuah kebijakan lewat proses politik. Nah, perumusan-perumusan itu yang paling konkret adalah partai politik. Karena partai politik menghasilkan kader-kadernya menjadi eksekutif dan legislatif. Nah, makanya kami mendorong bagaimana agar anak-anak muda khususnya nanti menghadapi pemilu 2024 dan khususnya di Kabupaten Garut yang mana pemilihnya itu bakal banyak anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Nah, kami sebagai Partai Anak Muda membranding diri sebagai partainya anak muda dari tahun 2019 dan sekarang menghadapi tahun 2024, kita ingin bagaimana itu tidak hanya sebatas branding, tidak hanya sebatas slogan, tidak hanya sebatas jargon, tapi bagaimana kita menyasar, mendengar, dan juga bersama-sama gerak dengan anak-anak muda, menghasilkan sebuah hal-hal yang menjadi sebuah kebutuhan dari implementasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para politisi dengan berbagai aspek-aspek caranya, dengan berbagai aspek-aspek mekanismenya di eksekutif ataupun di legislatif. Nah, ini sebelum jauh ya, kenapa memilih PSI? Mungkin publik juga ingin mendengar apa sih kira-kira aktivitas Kang Ramlan sebelum terjun ke politik dan di titik mana gitu. Kang Ramlan menentukan, oh saya ini harus masuk ke politik.
Dari SMA memang saya aktif di organisasi. Jadi ketua OSIS. Waktu itu di SMK saya di ketua OSIS 2 periode malah. Kemudian di mahasiswa juga saya menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan. Kemudian di berbagai organisasi ekstra kampus. Saya aktif juga di HMI sebagai sekretaris komisariat pada waktu itu. Saya sebagai sekretaris HMI komisariat di Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Kabupaten Bandung, di UIN Kabupaten Bandung, dan juga di berbagai organisasi masyarakat. Seperti saya aktif juga di Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama, dan dipercaya sebagai ketua Lazisnu. Dari mulai sekretaris, kemudian sekarang jadi ketua Lazisnu, dan di berbagai organisasi kepemudaan. Pernah di KNPI juga, pernah di organisasi pemberdayaan di lingkungan, dan juga di berbagai organisasi-organisasi keagamaan yang lainnya. Dan itu adalah sebuah inspirasi yang sehingga menjadi motivasi untuk saya bisa masuk ke dunia politik. Karena semua organisasi yang saya ikuti itu hanya sebatas menyuarakan, hanya sebatas mengusulkan. Tapi kalau partai politik, bagaimana kita bisa mengimplementasikan gagasan-gagasan itu menjadi sebuah, kalau di tingkat kabupaten perda, kalau di tingkat pusat misalkan ya undang-undang gitu. Apa yang menjadi gagasan kita itu berimplementasi secara konkret. Nah, ini kan ada yang bilang ya bahwa karakter seorang pemimpin itu kan bisa dilihat sejak kecil atau remaja. Nah, tadi kan Kang Ramlan bilang nih pernah jadi ketua OSIS gitu. Ya. Nah, menurut Kang Ramlan, di mata Kang Ramlan ketika menjadi ketua OSIS itu seperti apa gitu? Kalau atau dulu, anggapan teman-teman seperti apa? Galak atau apa gitu? kebetulan pada waktu itu saya jadi ketua OSIS dari kelas 10 ya. Dari kelas 1 SMK yang notabene ketua OSIS itu di kelas 11, kelas 2. Karena pada waktu itu ada sebuah situasi di mana kelas 10 bisa mencalonkan karena kelas 11-nya itu lagi praktek kerja lapangan gitu. Tapi pemilih-pemilihnya tetap ada. Nah, pada waktu itu saya berusaha untuk mengakomodir apa yang menjadi sebuah masukan-masukan daripada teman-teman. Makanya tadi kalau ditanya seperti apa ya, banyak sekali referensi-referensi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pemuda, bahkan negarawan-negarawan di tingkat dunia yang menjadi inspirasi saya untuk bagaimana saya bisa berpikir, memutuskan, dan juga menjalankan roda organisasi. Misalkan inspirasi saya yang selalu menjadi sebuah motivasi di organisasi, misalkan secara negarawan Soekarno, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan juga beberapa referensi-referensi yang sekarang, misalkan Bapak Joko Widodo. Benar-benar Jokowisme. Tapi nanti kita coba ulas lah soal itu. Tapi tadi menarik kan bahwa menjadi ketua OSIS itu kan sejak kelas 10 ya. Nah, ini kan bagaimana nih misalkan mengendalikan atau menjadi ketua yang ada, ya bisa dibilang senior lah, kelas 11, kelas 12, itu seperti apa Kang Ramlan mengatasi hal itu gitu? Kalau saya berpikir dan bisa dibilang bocil lah kalau istilah sekarang itu kan. Seperti PSI, partai bocil. Tapi kan bagaimana kita harus berani dan terus melangkah. Jadi saya berpikirnya bahwa kita itu dilahirkan ataupun kita itu sebagai makhluk yang diciptakan di muka bumi ini semuanya memiliki naluri sebagai pemimpin. Gitu. Tapi bagaimana pemimpin itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tempatnya, dan juga sesuai dengan tugasnya masing-masing dan perannya masing-masing. Nah, ketika kepemimpinan itu dituntut dewasa, dan kedewasaan itu tidak diukur atau tolak ukurnya bukan umur. Nah, maka dari itu, ketika di kelas 10 sudah menjadi ketuanya di satu sekolah itu, ketuanya siswa di satu sekolah itu atau ketua OSIS, saya memantapkan diri untuk bagaimana banyak mendengar.
Dan apa yang menjadi masukan-masukan itu menjadi sebuah acuan-acuan untuk menjalankan program kerja gitu. Jadi kita bagaimana bisa bersama-sama dengan senior dan kita bisa merangkul terus yang sama-sama angkatan, apalagi yang di bawah atau junior seperti itu. Jadi tidak ada sebuah kecanggungan kalau kita memantapkan diri karena semuanya memiliki sebuah naluri sebagai pemimpin. Jadi keniscayaan, ya seperti kata Tan Malaka, terbentur gitu ya. Itu juga bukan semata-mata instan ya. Jadi banyak sekali alarm melintangnya gitu. Ketika saya dulu menjadi ketua OSIS, kemudian sekarang menjadi ketua partai, menjadi ketua lembaga ANU, dan menjadi ketua himpunan mahasiswa, bukan berarti tidak mulus gitu. Banyak sekali apa yang menjadi ujian-ujian, apa yang menjadi hambatan-hambatan, apakah iri dari teman-teman, ataupun hasutan-hasutan, provokasi, dan yang lainnya. Nah, mungkin kita coba lanjut lah terkait politik atau kepartaian. Nah, dulu kenapa sih Kang Ramlan itu memilih PSI gitu? Ya mungkin kita kenal PSI itu kan ya partai bisa disebut bocil, ya, masih kecil. Apalagi ini di Kabupaten Garut, Kang. Kabupaten Garut yang mungkin secara histori irisannya itu agak kurang ketemu, atau mungkin Kang Ramlan punya fakta lain gitu kan dengan hal itu gitu. Kira-kira kenapa memilih PSI? Secara tidak langsung, kebetulan waktu itu saya jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan menyelenggarakan seminar politik nasional dan meminta referensi ke senior untuk pembicara atau narasumber dan merekomendasikan Kang Raja Juli Antoni pada waktu itu sebagai pendiri PSI. Dan saya melihat referensi-referensi Kang Raja Juli Antoni dari segi pemikiran, tulisan, pada waktu itu menemukan ada tulisan Kang Toni di Kompas, itu teori gontokrasi atau gontokration dari bahasa Belanda, yang mana adalah regenerasi. Bahwa suatu organisasi mempunyai sebuah keniscayaan dan harus dijalankan regenerasi itu dari yang muda-muda gitu. Agar apa? Agar bagaimana penyegaran-penyegaran itu bisa menghasilkan sebuah ide dan gagasan yang diaktualisasikan secara fresh dan juga secara cepat. Apalagi sekarang zaman disrupsi gitu kan. Nah, maka itu saya memilih PSI dari bacaan-bacaan yang saya baca, yang saya temukan, kemudian referensi yang lain juga, ada irisan senior kampus yang memberikan informasi dan juga mengarahkan, tapi bukan berarti semata-mata patsun. Hasil daripada pergolakan, diskusi, pemikiran dan hati gitu ya, tadi disebutkan juga, apalagi ini di Kabupaten Garut, karena pada waktu itu saya tahun 2014-15, ya bisa disebut membidanilah PSI di Kabupaten Garut. Banyak sekali tantangan sampai harus menjelaskan dan mengklarifikasi ini di kantor kepolisian bahwa proses verifikasi mengumpulkan KTP, identitas masyarakat untuk saat menjadi anggota, tapi disangka untuk yang lain-lain seperti itu. Disangka untuk mendirikan rumah ibadah agama tertentu gitu. Dan di PSI saya mendapatkan suasana baru tentunya. Makanya alhamdulillah sekarang masih bertahan. Dan 2018 kita mengikuti pemilu juga. Sekarang sudah mulai lagi insya Allah 2024. Ya, kita belajar di 2018. Kita hanya mendapatkan suara 4.000-an lebih di tingkat Kabupaten Garut. Dan bagaimana ini menjadi sebuah modal. Gitu. Karena kefreshan anak-anak PSI, struktur PSI di tingkat kabupaten sampai tingkat RW, bagaimana kita harus bisa diamplifikasikan kepada kader-kader yang lain. Gitu. Jadi jangan hanya sebatas berpartai politik ataupun ber-PSI itu rame-rame gitu. Ini kayak login PSI gitu, hanya sebatas login tidak. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai PSI, apalagi sekarang Ketua Umum Mas Kaisang menginstruksikan 9 amanat untuk dijalankan, diantaranya bagaimana kita melakukan politik yang riang dan gembira, tapi juga bagaimana kita bisa chill bersama rakyat, gitu.
Politik apa? Riang dan gembira. Santai dan Santuy. Nah, tadi diceritakan juga ya kenapa alasan memilih PSI. Mungkin secara gagasan itu mungkin oke ya, ada kedekatan secara hal itu. Tapi yang namanya politik itu kan kita harus menang. Ya. Harus bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Nah, ketika Akang melakukan kampanye dengan membawa kendaraan PSI, bisa dibilang partai baru, Akang juga mungkin di politik juga belum terlalu lama ya, karena bisa dibilang anak muda juga. Betul. Nah, ini ketika bertemu dengan masyarakat, tantangannya seperti apa sih? Atau ada hal yang menarik, atau ada fakta lain mungkin yang orang mungkin nggak expect lah kalau Akang sendiri gitu? Tentu 1001 cerita dan pengalaman yang menjadi sebuah pelajaran hidup. Tidak hanya sebatas catatan di secuir kertas saya pernah menjadi caleg ataupun pengurus partai politik di PSI. Tapi ini menjadi sebuah pengalaman hidup untuk kita sebarluaskan lagi. Khususnya saya, jadikan sebuah pijakan. Yang pertama, masyarakat itu, khususnya kita, Kabupaten Garut, tentu membutuhkan sesuatu hal yang konkret. Konkret dalam arti isu-isu yang populis, ekonomi, dan pendidikan, kesehatan. Gitu. Sementara 2019 ke belakang, kita itu menjual isu-isu yang tidak populis PSI itu. Misalkan, anti poligami, anti intoleransi, perda syariah gitu. Di Kabupaten Garut, jangankan dipilih mendengarkan isu itu saja kita sudah diusir gitu. Dan saya pernah mengalami itu. Dari satu rumah ke satu rumah, dari satu gang ke gang, dari satu pertemuan ke satu pertemuan, yang ada kita malah disuruh untuk memperbaiki apa yang menjadi sebuah platform dan juga memperbaiki sebuah target gitu ya. Walaupun secara kajian-kajian, ya tentu Kang Rizal juga sebagai aktivis keberagaman ya, itu menjadi sebuah hal yang lumrah didiskusikan gitu. Tapi kan kalau di masyarakat sesuatu itu tidak populis. Yang populis itu ya bagaimana kita membawa sembako, bagaimana kita membawa sebuah paket untuk nanti bisa diterima dengan banyak gitu ya, masyarakat yang sangat luas gitu. Apakah itu paketnya berupa makanan ataupun paket berupa pekerjaan yang untuk sama-sama dikerjakan. Makanya pola yang sekarang kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa menjual sebuah isu, menawarkan sebuah isu dari gagasan yang kita diskusikan, yang kita buat formulasi-formulasi itu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tapi kebutuhan dalam konteks untuk kemajuan dan kemaslahatan, bukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang saja gitu. Ya kalau biasanya kan masyarakat itu kan kalau setiap musim kampanye paling kan bertemunya dengan hijau, biru, merah kakaknya nih, bukan yang muda, merah kakaknya. Nah ini masyarakat mungkin nih pas pertama kali ketemu PSI, partai baru. Nah, kira-kira menurut Kang Amlan bisa diceritakan nggak hal unik gitu yang mungkin itu juga bisa menjadi optimisme tersendiri gitu. Ketika berkampanye, orang bertanya ini partai apa dan sebagainya, seperti apa? Mungkin bisa diceritakan lah ke penonton gitu. Yang pertama, dulu kita pernah mempunyai sebuah pengalaman, apalagi ke sana ya, kayak ke Garut Selatan, mungkin agak familiar karena gitu. Kan kita sangat masif di media sosial atau di udara. Sementara kan di Kabupaten Garut dengan 42 kecamatan, 400 lebih desa, dan juga saking banyaknya pemilih ataupun masyarakat yang belum mendapatkan gadget ataupun fasilitas internet, tentunya itu kami sangat terbatas sekali untuk menyampaikan misi dan juga gagasan-gagasan kita. Sehingga tadi pengalamannya kita ketika ditanya PSI, naon PSI gitunya. Oh, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Gitu. Oh, pokoknya mah kudu menang. Nah, Partai Solidaritas Indonesia, pokoknya mah kudu menang. Nah, gitu. Kita susah menjelaskannya dan harus dari mana menjelaskannya karena sepuh dan juga tidak mempunyai referensi yang cukup gitu ya dari segi fasilitas dan juga dari segi bagaimana media kita menjelaskannya. Akhirnya kita cukup
Ya pokoknya mah mohon doanya aja gitu. Dan pengalaman-pengalaman yang lain ya tentunya kita bagaimana partai baru, bocil, kemudian kita banyak sekali voice-voice yang menyerang gitu ya. Ya 2019 kita kan begitu terkenal, tapi terkenal untuk diredupkan, terkenal untuk dibenci karena begitu lantang kita menyuarakan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya atau anti mainstream gitu ya. Nah, maka dari itu hal-hal ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat unik dan tidak bisa dilupakan, dan tentunya ini juga menjadi sebuah evaluasi untuk kita semakin masif di pemilu tahun 2024 sekarang ini. Iya. Nah, mungkin kita coba berbicara dulu ya soal Kang tersendiri. Karena sekarang kan mau maju ya, di Dapil 3 di Kabupaten Garut. Nah, mungkin penonton atau juga masyarakat di Dapil tahu ingin tahu juga gitu. Kenapa sih Kang Ramlan memilih Dapil 3 gitu dari semua dapil yang ada? Jadi Garut terbagi 42 kecamatan, 6 dapil, di mana kita mempunyai presensi 2019, PSI ternyata banyak sekali pemilihnya di Kecamatan Garut Kota dan juga Kecamatan Karangpawitan, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler. Gitu. Kalau kemarin itu Dapil 1 dan juga Dapil 5. Kalau sekarang itu Dapil 1 Tarogong Kaler dan juga Dapil 3 Garut Kota, Karangpawitan, Wanaraja, Sucinaraja, Karangtengah, Pangatikan sampai Sukawening. Kami memprioritaskan gitu ya caleg-caleg untuk bergerak secara bagaimana progresif di semua dapil, bukan di Dapil 3 saja, tapi kita juga mempunyai sebuah misi untuk melanjutkan perjuangan dan juga menjawab. Jadi jika ada istilah percuma buang suara kalau milih PSI. Nah, kemarin juga kita membuktikan bahwa PSI sampai sekarang terus menyuarakan sesuatu yang menjadi sebuah misi dan juga menjadi sebuah aspirasi daripada masyarakat. Misalkan kita tidak berhenti menyuarakan undang-undang untuk disahkannya undang-undang perampasan aset, kemudian BPJS gratis, dan juga bagaimana kita bisa menikmati pendidikan tinggi ataupun kuliah gratis. Nah, kita ingin melanjutkan perjuangan itu di Dapil 3, khususnya saya, gitu ya. Khususnya di kecamatan-kecamatan yang ada di Dapil 3 itu, yang mana banyak pemilih PSI-nya, agar terus teramplifikasi menjadi sebuah gerakan yang memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat. Karena kalau hanya sebatas berkampanye, menyampaikan sebuah gagasan, tapi tidak menjadi sebuah kursi di dewan gitu ya tentu itu hanya menguap sebatas wacana ataupun menguap sebatas janji-janji di kampanye saja. Makanya presensi pemilu 2018 banyak sekali di Dapil 3 yang sekarang Dapil 3. Makanya kita ingin melanjutkan perjuangan itu, kita ingin menjawab suara-suara yang pemilih-pemilih yang ada di Kecamatan Garut Kota, di Kecamatan Karangpawitan dan seterusnya untuk kita dibuktikan di parlemen nanti. Insya Allah 14 Februari kita dapat kursi di Dapil 3 ya, untuk nanti bisa bersama-sama memperjuangkan apa yang menjadi sebuah aspirasi masyarakat Dapil 3, khususnya nomor 1 Ramlan Gumilar. Amin atau kabul nih? Mudah-mudahan jadi. Harus optimis, atau kan kita mempunyai sebuah slogan generasi optimis. Semenjak dipimpin oleh Mas Ketum Kaisang itu kan kita mempunyai slogan dan juga speak generasi optimis. Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus lengkap ya sekarang. Iya. Nah, mungkin sedikit ya, karena sekarang itu banyak pemilih itu adalah Gen Z dan milenial. Tentu kan treatmentnya agak berbeda dengan yang kolonial lah seperti itu. Nah, upaya Kang Ramlan sendiri untuk mendekatkan diri kepada voters yang muda itu gimana itu? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Dari pengalaman dan juga dari riset ya yang dimunculkan dari berbagai referensi-referensi, generasi-generasi milenial dan Gen Z itu tidak cenderung tidak mau sesuatu yang rigid. Cenderung tidak mau sesuatu yang ribet. Nah, oleh karenanya kami menyodorkan ataupun
merangkul anak-anak muda dengan sesuatu yang praktis. Tapi bagaimana kita juga bisa substansi menjalankan sebuah gerakan itu. Dan nyata tentunya untuk sebuah kemaslahatan masyarakat. Misalkan kita ingin bagaimana mempunyai sebuah akses untuk pelayanan ke pencatatan sipil. Untuk mereka bisa bekerja, untuk mereka bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dan untuk bisa mereka juga mendapatkan akses-akses berusaha. Misalkan mereka ingin berwirausaha harus ada NIB dan lain sebagainya. Generasi-generasi Gen Z dan juga milenial itu cenderung tidak mau ribet mengurus administrasi ini, itu. Nah, makanya kita bagaimana bersama-sama mendiskusikan, menghasilkan sebuah formulasi, sesuatu hal yang kita sama-sama untuk dibuatkan sebuah kebijakan, di mana kebijakan itu akan menjadi sebuah jawaban daripada generasi Z dan juga milenial daripada proses-proses yang menghambat. Ya, itu yang kami tawarkan. Misalkan mereka mempunyai hobi aktivitas-aktivitas di otomotif misalkan. Nah, sementara di Kabupaten Garut belum ada satu sirkuit pun. Nah, kita bagaimana dorong Pemkab, apalagi kalau jadi ya, itu menjadi sebuah prioritas saya juga. Nah, itu apa nanti kalau jadi keinginannya duduk di komisi berapa dan apa sih yang ingin saya ingin atau diintervensi lah kebijakan? Ada di komisi yang membidani pendidikan, karena bagaimana kita ingin mencetak SDM Kabupaten Garut yang mempunyai sebuah karakter dan juga mempunyai sebuah kompetensi yang mempunyai nilai spirit yang mempunyai spirit keagamaan yang kuat dan juga visioner. Jadi mau dibawa kemana Kabupaten Garut? Ya sudah terfikirkan dari sekarang 25 tahun, 50 tahun ke depan Kabupaten Garut oleh generasi-generasi yang nanti akan menduduki pos-pos penting. Seperti itu. Makanya pendidikan ini adalah poin penting. Bukan berarti pendidikan formal saja. Pendidikan non-formal juga harus kita dorong untuk terus bisa berkembang dan untuk bisa lebih maju gitu. Tentunya memberikan sebuah manfaat kepada peserta didiknya. Dari mulai tenaga pendidiknya dan juga dari mulai fasilitasnya. Dan juga aspek hukum, Kang, gitu ya. Jadi aspek hukum itu karena profesi saya sebagai advokat, nah bagaimana kita juga bisa untuk bersama-sama memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu kan tidak hanya hal-hal yang bersifat acara di pengadilan, tapi bagaimana proses-proses administrasi, advokasi kita ciptakan paralegal di tiap-tiap desa itu juga kan semua pendidikan politik, pendidikan hukum, semuanya konteks itu dilahirkan dari lembaga-lembaga yang mencetak SDM. Baik, terima kasih Kang Ramlan. Kalau ngobrol dengan Kang Ramlan ini serasa di kafe, tempat ngopi gitu, karena dengan anak muda, dengan aktivis gitu kan, ya ngobrol asik lah berjam-jam, tapi kita lupa kalau di podcast itu ini tim saya nih udah berisik nih. durasi closing katanya gitu. Tapi mungkin bagi para penonton kita bisa lihat lah bagaimana sosok Kang Ramlan ini memang bukan politisi dadakan walaupun masih muda, karena Kang Ramlan ini berproses bahkan sejak SMA di kelas 1 SMA saja sudah menjadi ketua OSIS seperti itu, dan juga ketika kuliah beraktivitas di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, juga ke jurusan. Artinya memang sudah melintang lah dalam dunia aktivis, sehingga itu menjadi bekal tersendiri oleh Kang Ramlan untuk maju menjadi calon anggota DPRD di Dapil 3 nomor urut 1. Seperti itu ya? Ya. Mohon doa dan dukungannya dan pilih di tanggal 14 Februari. Siap. Hatur nuhun Kang Ramlan. Sami-sami Kang Rizal. Hatur nuhun.